kesempatan ini kita akan mempelajari materi baru, pelajaran kedua di semester 1 kelas 8. Judulnya adalah Yaumiyatuna, artinya aktivitas kita sehari-hari. Adarsus Tsani pelajaran 2, Yaumiyatuna, aktivitas kita sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Kita menceritakan kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, dengan pertanyaan madza ta'mal, apa yang kamu lakukan? Di sini ceritanya dari mulai bangun tidur. Ini yang nomor 1 ya. Ana astaiqidu minan naumi firrobinga sobahan. Saya bangun tidur pada jam 4 pagi. Tidak pakai fisangah tidak apa-apa. Ini sudah menunjukkan jam 4 pagi. Setelah bangun tidur, ana unatifu asnani bil fursati. Saya membersihkan atau menggosok gigi dengan pasta gigi, dengan sikat. Yang ketiga adalah ana atanawalul futur. Saya sarapan pagi. Ana atanawalul futur, saya sarapan pagi. Selanjutnya, ana artadi malabisal madrasah. Saya memakai atau menggunakan seragam atau pakaian sekolah. Yang selanjutnya adalah ini kegiatan kita pada saat kita di rumah. Anta tadhabu ila mauqifil hafilah. Pelakunya bukan hanya ana ya. Di sini ana 1, 2, 3, 4. Pelakunya ana yang artinya adalah saya. Karena yang melakukan ana, maka fi'il mudhoreknya diawali dengan alif. Ini. Unatifu atanawalu artadi astaiqidu. Sekarang yang melakukan atau pelakunya adalah kamu laki-laki anta. Anta tadhabu ila mauqifil hafilah. Kamu laki-laki pergi ke terminal bis, terminal bus. Kamu laki-laki pergi ke terminal bis. Nah, di sini pelakunya adalah anta, maka yang tadinya alif di depan diganti menjadi ta karena yang melakukan adalah anta, kamu laki-laki. Sekarang yang melakukan huwa dia laki-laki. Di sini fi'il mudhoreknya juga berubah. Karena yang melakukan huwa, maka huruf yang paling depan di fi'il mudhorek tersebut adalah ya. Huwa ya'malul wajibal mansili fil hurfatil mudzakkaro. Dia laki-laki mengerjakan PR di ruang belajar. Ini kegiatan kita ya pada saat kita di rumah. Dari mulai bangun tidur, ini ana astaiqidu minan naumi fi robinga sobahan sampai tidur kembali ya. Yang selanjutnya adalah sapaan atau ungkapan terima kasih ketika kita bertemu dengan temannya. Ibaratus syukri. Ungkapan terima kasih. Ini adalah jawabannya al-ajwibah jawabannya. Ungkapannya ashkuruka ya ngasisi. Jawabannya asyukru lillah. Syukron jawabannya ngafan terima kasih kembali. Syukron kasiron terima kasih banyak jawabannya la syukru ngala wajib. Jazakallahu khairon semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jawabannya adalah wa iyaka. Ini salah satu ungkapan terima kasih ketika kita bertemu dengan teman. Yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang pola kalimat atau struktur kalimat pada materi yang kedua. Yang materi itu judulnya adalah Yaumiyatuna, yang artinya kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah.
Pada materi ini kita mempelajari pola kalimat, struktur kalimat tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang dimaksud jumlah ismiyah itu yang bagaimana? Kita pelajari ya. Kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan jumlah. Contoh, ana adhabu ilal madrasah. Adhabu itu sudah kalimat. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia. Saya pergi ke sekolah, itu baru kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, adhabu itu termasuk kalimat. Kalimat dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan jumlah. Dilihat dari susunannya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, yang dinamakan dengan jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada atau subjek dan khobar sama dengan predikat. Tentunya kalian sudah mempelajari tentang mubtada dan khobar di materi kelas 7. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah yang nomor 1, mubtada itu harus berbentuk isim ma'rifat dan rafa. Bentuk isim yang ada di mubtada berasal dari isim ma'rifat dan rafa. Yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa. Jika khobar itu berupa isim. Jika khobarnya berupa isim, maka isim itu berbentuk isim nakiroh. Dan i'rabnya adalah rofa. Yang ketiga, khobar harus selalu atau sealur dengan mubtada. Baik dari sisi jenis, mudzakkar dan mu'annas, maupun dari segi jumlah, mufrad 1, musanna 2, dan jamak bentuknya banyak. Khobarnya harus sealur, harus selalu sama dengan mubtada. Baik dari segi jenis, bila mubtadanya laki-laki, maka khobarnya juga laki-laki. Nih ya, bila mubtadanya laki-laki, maka khobarnya laki-laki. Bila mubtadanya mu'anas, maka khobarnya juga mu'anas. Begitu juga dari segi jumlah. Bila bentuknya mubtada itu adalah satu atau mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Contoh, atolibu mahirun, siswa itu pandai. Atolibani mahironi, dua siswa itu pandai. Contoh lagi yang jamak, atolibuna mahiruna, beberapa siswa itu pandai atau rajin. Ya, itu adalah bentuk struktur kalimat di dalam bahasa Arab yang dinamakan dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang kita pelajari adalah jumlah ismiyah. Garis besarnya bahwa jumlah ismiyah itu adalah pola kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu subjek, khobar itu predikat. Beberapa syarat dalam penyusunan jumlah ismiyah. Yang pertama adalah mubtada itu harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa. Khobar itu harus berbentuk isim nakiroh dan rofa. Jika khobarnya itu berupa isim. Yang ketiga, khobar harus sealur, harus selalu sama dengan mubtada, baik itu dari sisi jenis, mudzakkar laki-laki dan mu'annas perempuan, serta dari sisi jumlah. Baik itu mubtadanya jumlahnya 1 mufrad, maupun jumlahnya 2, maupun jumlahnya banyak. Maka khobar itu harus mengikuti. Bila mubtadanya 1, maka khobarnya 1 bentuknya. Bila mubtadanya 2, maka bentuk khobarnya juga 2.
Bila mubtadanya banyak, maka bentuknya khobarnya juga harus banyak. Itu adalah penyusunan jumlah ismiyah yang perlu kita perhatikan. Yang selanjutnya, kita akan membandingkan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang sebelah kanan ini adalah jumlah fi'liyah. Yang sebelah kiri adalah jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah garis besarnya adalah jumlah atau pola kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah adalah pola kalimat yang terdiri dari isim atau mubtada dan khobar. Contoh, yartadit tolibu malabisal madrasah. Siswa itu mengenakan atau memakai pakaian sekolah. Ini dirubah menjadi jumlahnya jumlah ismiyah. Yang tadinya fi'ilnya di depan, karena jumlahnya sudah jumlah ismiyah, maka fi'ilnya nomor 2. At-tolibu berada di nomor 1 karena at-tolibu menjadi mubtada. At-tolibu yartadi malabisal madrasah. Siswa itu memakai atau menggunakan atau mengenakan seragam sekolah. Yang kedua, ta'malu Fatimah al-wajibal manzili. Fatimah sedang atau akan mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Ini jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Kita rubah menjadi jumlah ismiyah. Yang ta'malu fi'ilnya berada di depan pada jumlah fi'liyah, maka jumlah ismiyahnya fi'ilnya bukan di depan, tetapi fi'ilnya di nomor 2 karena menjadi predikat atau khobar. Fatimah sebagai subjek, ta'malu wajibal manzili menjadi khobar atau subjek. Yang nomor 3 contohnya adalah yasrohul ustad ad-darsa. Bapak guru sedang menerangkan pelajaran. Yang pertama bentuknya adalah fi'il, kalimat fi'il yasrohu. Yang kedua fa'il yang melakukan. Sekarang kita rubah menjadi jumlah ismiyah. Al-ustadunya berada di nomor 1 karena menjadi subjek. Yasrohu berada di nomor 2 karena menjadi predikat. Ad-darsa menjadi maf'ul. Yasrohu darsa. Al-ustadu yasrohu darsa. Al-ustadu menjadi subjek. Yasrohu menjadi predikat. Ad-darsa menjadi maf'ul yang dikenai pekerjaan atau objek. Selanjutnya masih pola kalimat jumlah fi'liyah. Yaqra'u Ahmad al-Qur'ana. Ahmad sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u berada di nomor 1 karena jumlahnya jumlah ismiyah. Ahmad berada di nomor 2 karena jumlahnya jumlah ismiyah. Mohon maaf karena jumlahnya jumlah fi'liyah. Yaqra'u Ahmad al-Qur'ana. Ahmad sedang membaca Al-Qur'an. Bila kita rubah menjadi jumlah ismiyah, maka Ahmad di nomor 1 kan karena Ahmad menjadi subjek. Yaqra'u di nomor 2 kan karena yaqra'u menjadi predikat atau khobar. Tungitu umi atau ngama. Ibuku menyiapkan makanan. Tungitu adalah fi'il. Jumlahnya jumlah fi'liyah ya. Fi'ilnya di nomor 1. Tungitu umi atau ngama. Ibuku menyiapkan makanan. Ibuku sedang menyiapkan makanan. Kita rubah menjadi jumlah ismiyah. Maka pelakunya atau isimnya di nomor 1 kan menjadi mubtada. Mubtadanya adalah umi. Umi tungitu tongam. Tungitu menjadi predikat atau khobar. Ya. Ta'kulu Hamidah al-khubza. Hamidah sedang memakan roti. Ta'kulu adalah fi'il karena jumlahnya jumlah fi'liyah ya. Fi'ilnya di nomor 1. Ta'kulu Hamidah al-khubza. Hamidah sedang makan roti. Kita rubah menjadi jumlah ismiyah. Hamidah berada di nomor 1 karena menjadi subjek.
ya. Karena menjadi subjek, maka hamidah menjadi nomor 1. Kalau di jumlah fi'liyah, mohon maaf, di jumlah fi'liyah hamidah nomor 2 karena menjadi fa'il pelakunya. Kita rubah hamidah menjadi nomor 1. Barisan nomor pertama itu hamidah karena menjadi subjek. Ta'kulul hubza, ta'kulu menjadi predikat. Dalam bahasa Arab, predikat itu khobar, ada mubtada, ada khobar, ada subjek, ada predikat. Setelah itu maf'ul bih atau objek yang dikenai pekerjaan. Nah, yang terakhir contoh jumlah fi'liyah, masih contoh jumlah fi'liyah. Taktubu atau libah ad-darsa. Siswi itu sedang menulis pelajaran. Taktubu berada di nomor 1 karena jumlahnya jumlah fi'liyah. At-thalibah berada di nomor 2 karena menjadi fa'il. Ad-darsa adalah maf'ul bih atau objek. Kita rubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. At-thalibah nomor 1 kedudukannya adalah subjek. At-thalibah taktubu darsa. Siswi itu, siswi atau siswa perempuan itu sedang menulis pelajaran. Nah, itu adalah contoh jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Garis besarnya, jumlah fi'liyah adalah bentuk atau pola kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Sedangkan jumlah ismiyah adalah pola kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Tinggal dibalik saja yang tadinya nomor 1 menjadi nomor 2. Maf'ul bihnya masih tetap sama. Jatuhnya setelah fa'il di sini, jatuhnya setelah predikat di jumlah ismiyah. Pada jumlah fi'liyah, maf'ul bihnya itu jatuhnya setelah fa'il. Pada jumlah ismiyah, jatuhnya setelah predikat. Sama, kedudukannya nomor 3. Ya, itu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Karena kita sudah mempelajari pelajaran yang kedua. Ya. Silakan kalian bisa melanjutkan mempelajari, menambah pengetahuan kosakata di buku LKS atau modul ya. Itu saja yang Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Mohon maaf atas segala kesalahan. Marilah kita tutup, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.